Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ampu dalam studi Quran dan hadis, kali ini slide pertama saya menjelaskan sejarah Al-Quran ya. Sebelum hadis itu tentunya Al-Quran dulu yang turun. Karena Al-Quran langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang sejarah, tentunya kita pasti ingin tahu ya, kapan Al-Quran itu hadir di muka bumi ya. Al-Quran sendiri adalah wahyu yang dari Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka jika kita berbicara tentang sejarah, pasti kita harus tahu kapan Al-Quran itu turun. Turun dalam bahasa Arab berarti nazala ya. Di sini ada kejelasannya tuh. Al-hubut min ulu ila safli ya. Ini beberapa kejelasan tentang nuzulul Quran itu sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, maka fungsi nuzul Quran itu apa ya? Slide ini menjelaskan itu. Ada 3 poin, yakni Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, kedua sebagai pembawa berita ya, dan yang terakhir adalah menjadi penawar obat penenang jiwa yang gelisah. Quran ini kita tahu diturunkan menjadi obat bagi Nabi sebagai penghibur ya ketika itu. Selanjutnya fungsinya jika sudah terjawab, maka muncul pertanyaan bagaimana Al-Quran diturunkan secara langsung ya, jumlatan ya istilahnya sekaligus, atau munajaman ya, berangsur-angsur. Dari sini para ulama menyikapi seperti ini nih. Nah, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya ya. Pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Itu Al-Baqarah. Slide selanjutnya, pada malam yang diberi berkah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, ini pendapat para ulama ya tentang kapan turunnya ya. Kemudian, nah ada juga yang menyatakan malam Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Di situ kita melihat pada surat ini dijelaskan banyak ya ulama yang berpendapat ini. Kemudian jumhur ulama atau kesepakatan para ulama ya, pada ayat ketiga tersebut Al-Quran itu turunnya sekaligus dari Lauhil Mahfud ya, turun ke dunia dari Sama'ad Dunya, atau tepatnya dari Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur. Slide selanjutnya adalah hadis-hadis yang memperkuat tentang turun-turunnya Al-Quran. Bisa dilihat di sini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya dari Sa'id bin Zubair, yang artinya Al-Quran dipisah dan Az-Zikr ya, lain diletakkan di Baitul Izzah ad-dunya dan dibawa Jibril turun kepada Muhammad SAW. Slide selanjutnya juga hadis yang dijelaskan oleh An-Nasai yang diriwayatkan melalui jalur Daud bin Abi Hind ya. Bisa anak-anak lihat di situ. Slide selanjutnya hadis yang ketiga yang diriwayatkan masih Al-Hakim ya, lewat jalur Al-Mansur. Itu bisa dilihat unzilal Quran jumlatan wahidatan ila akhirih ya, bisa dilihat. Kemudian ya, ketika hadis di atas menurut Asyuti seperti dikutip Az-Zarqani dalam Manahilil Al-Irfan adalah sahih ya. Jadi hadis-hadis ini memperkuat bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari langit ya. Kemudian slide selanjutnya adalah Quran yang dengan tegas menyebut bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ini dalilnya surat Al-Isra ya. Bisa dilihat di situ. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzilan ya, dijelaskan di situ. Nah, pada slide ini kesimpulan dari paparan yang di depan tadi semua ya, ada 3 itu. Pertama, Al-Quran secara sekaligus turun dari Lauhil Mahfud. Kemudian Al-Quran diturunkan Lauhil Mahfud tapi lewat Baitul Izzah
lewat Baitul Izzah dahulu, dan yang ketiga Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah namun masuk kepada hati Nabi secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan ya. Nah, ada juga pendapat oleh Al-Ghazlan dalam Mabahis fi Ulumil Quran ini, ulama yang menjelaskan tentang konteks waktu Nabi menerima wahyu ya, ada 3 di situ. Tapi dalam pendapat beliau tidak satu pun menjelaskan secara detail tentang waktu ya, kapan itu ya. Jadi ini hanya menjelaskan tentang bagaimana proses turun, ada yang berturut-turut, ada yang selama waktu 30 tahun. Dan yang terakhir itu pendapatnya Nabi Muhammad menerima wahyu selama 25 tahun ya. Pendapat Ghazlan ini hanya menjelaskan tentang rentang waktu saja ya, tidak menjelaskan kapan ya tepatnya Al-Quran itu turun. Ini pertemuan pertama yang saya paparkan. Nanti mungkin kita akan melanjutkan pada slide pengumpulan dan penertiban Al-Quran atau kodifikasi ya. Slide akan saya tampilkan pada pertemuan berikutnya. Harapan saya pada mahasiswa-mahasiswi untuk memperkaya bacaan maupun referensi tentang studi Quran hadis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.